Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi dalam perkuliahan pengelolaan keuangan sektor publik kali ini bersama dengan kelompok 2 kita akan membahas mengenai Badan Layanan Umum Daerah. Sebelum itu, perkenalkanlah kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Vivit Mariasari, Rofiko Erni Anissa Putri, dan Ilman Nafiah. Dalam materi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, kita akan membahas mengenai 5 subbab nih teman-teman, yaitu yang pertama ada konsep BLUD, kemudian yang kedua perbedaan BLUD dengan instansi sektor publik lainnya, yang ketiga penganggaran BLUD, dan yang keempat pengelolaan keuangan BLUD, serta yang terakhir yaitu pertanggungjawaban BLUD. Yang pertama kita akan membahas mengenai konsep BLUD. Nah, menurut Permendagri nomor 61 tahun 2007, BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah adalah SKPD atau unit kerja SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Yang kemudian BLUD ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD atau PPK BLUD pada SKPD atau unit kerja harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama yaitu substantif, di mana persyaratan substantif ini terpenuhi apabila tugas dan fungsi SKPD atau unit kerja bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang atau jasa publik. Nah, pelayanan umum ini yang dimaksud dengan pelayanan umum yaitu penyediaan barang dan jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, kemudian pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, dan atau pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat. Kemudian persyaratan yang kedua yaitu persyaratan teknis. Persyaratan teknis ini terpenuhi apabila yang pertama kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD atas rekomendasi Sekretaris Daerah untuk SKPD atau Kepala SKPD untuk unit kerja. Dan yang kedua kinerja keuangan SKPD atau unit kerja yang sehat. Dan kemudian untuk syarat yang terakhir yaitu syarat administrasi, di mana persyaratan administrasi ini terpenuhi apabila SKPD atau unit kerja membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi yang pertama surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, pola tata kelola. Yang ketiga, rencana strategis bisnis. Yang keempat, standar pelayanan minimal. Yang kelima, laporan keuangan pokok atau prognosa atau proyeksi laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Serta yang terakhir, persyaratan administratif yang terakhir yaitu laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Kemudian kita akan membahas tentang prinsip tata kelola BLUD. Nah, BLUD ini beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal yang memuat diantaranya yang pertama adalah struktur organisasi. Ini menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi. Kemudian yang kedua ada prosedur kerja. Prosedur kerja ini menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi. Kemudian yang ketiga pengelompokan fungsi yang logis.
Ini menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi. Dan yang terakhir adalah pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia ini merupakan sebuah pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif atau kompetensi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan produktif. Efektif, efisien, dan produktif. Nah, dalam tata kelola BLUD ini juga harus memperhatikan 4 prinsip. Yang pertama, transparansi, yaitu keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Kemudian prinsip yang kedua yaitu akuntabilitas, yaitu seperti kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu responsibilitas, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan. Kemudian prinsip yang terakhir atau prinsip yang keempat yaitu independensi, yang berarti sebuah kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai pendapatan dan biaya BLUD. Pendapatan BLUD ini dapat bersumber dari 6 sumber. Yang pertama jasa layanan, hibah, APBD, APBN, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Kemudian untuk biaya BLUD ini terdiri dari 2 biaya. Yang pertama biaya operasional yang terdiri dari biaya pelayanan dan biaya umum dan administrasi. Kemudian ada yang kedua yaitu biaya non-operasional yang terdiri dari biaya bunga, biaya administrasi bank, biaya kerugian penjualan aset tetap, dan biaya kerugian penurunan nilai, serta biaya non-operasional lain-lain. Selanjutnya akan membahas mengenai perbedaan BULD dengan instansi sektor publik lain. Untuk BULD, operasionalnya sebagian dari APBD dan sebagian lagi dari hasil jasa layanan yang diberikan. Sedangkan untuk BUMD, anggarannya lembaga milik pemerintah daerah yang biaya operasionalnya berasal dari hasil jasa layanan. Tujuan dari BULD yaitu non-profit oriented, sedangkan tujuan dari BUMD yaitu profit oriented dan public service oriented. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penganggaran BULD. Yang pertama, BULD akan menyusun Renstra bisnis BULD, yang kemudian Renstra bisnis BULD tersebut mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 tahun, dan proyeksi keuangan 5 tahunan BULD. Kemudian, Renstra bisnis BULD dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja. BULD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra bisnis BULD. RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BULD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BULD. Untuk BULD SKPD, RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan daerah tentang APBD. Untuk BLUD unit kerja, RBA disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA SKPD. RBA disampaikan kepada PPKD, yang kemudian RBA disampaikan kepada Kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA SKPD. Yang selanjutnya RKA SKPD beserta RBA disampaikan kepada PPKD. RKA SKPD beserta RBA oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan. Yang kemudian RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.
Setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan daerah, pemimpin BULD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif. Kemudian RBA definitif dipakai sebagai dasar penyusunan DPA BULD untuk ditujukan kepada PPKD. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelolaan keuangan BULD. Pengelolaan keuangan BULD ada 4. Yang pertama yaitu pengelolaan kas, yang kedua pengelolaan piutang, yang ketiga pengelolaan utang, dan yang keempat pengelolaan investasi. Kemudian kita akan membahas mengenai pengelolaan kas. Dalam pengelolaan kas, BULD menyelenggarakan yang pertama yaitu perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran kas. Yang kedua yaitu pemungutan pendapatan atau tagihan. Yang ketiga ada penyimpanan kas dan mengelola rekening bank. Yang keempat yaitu pembayaran. Yang kelima, perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek. Dan yang keenam yaitu pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Penerimaan BULD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BULD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BULD. Selanjutnya adalah pengelolaan piutang BLUD. Nah, BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD. Untuk piutang ini dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo. Saat melakukan penagihan itu harus membawa bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD. Penagihan piutang tersebut yang sulit ditagih akan dilimpahkan penagihannya kepada kepala daerah dengan dilampiri bukti-bukti valid yang sah. Selain itu, untuk piutang juga dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang. Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu ada pengelolaan utang BLUD. BLUD dapat melakukan pinjaman atau utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan atau perikatan pinjaman dengan pihak lain. Pinjaman yang dilakukan oleh BLUD ini dapat berupa jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka panjang ini harus disetujui oleh kepala daerah. Lalu untuk pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk utang jangka pendek ini hanya dimanfaatkan untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas. Sedangkan untuk pinjaman jangka panjang itu digunakan untuk pengeluaran investasi atau modal. Untuk perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman. Kewenangan perikatan pinjaman tersebut diatur dengan peraturan kepala daerah. Dan yang terakhir adalah pembayaran kembali pinjaman atau utang ini merupakan tanggung jawab BLUD dan hak tagih pinjaman atau utang BLUD menjadi kadaluarsa setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang. Jatuh tempo tersebut dihitung sejak 1 Januari tahun berikutnya. BLUD juga wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo, di mana pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA. Pengelolaan investasi BLUD. BLUD dapat melakukan investasi selama bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD. Nah, investasi BLUD ini dapat berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan
dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Nah, investasi jangka pendek ini dapat berupa deposito berjangka dalam waktu 1-12 bulan atau diperpanjang secara otomatis. Yang kedua adalah pembelian surat utang negara jangka pendek, lalu ada pembelian sertifikat Bank Indonesia. Untuk investasi jangka pendek ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek. Yang kedua adalah investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang harus disetujui oleh kepala daerah, di mana investasi jangka panjang ini dapat berupa penyertaan modal, pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang, dan investasi langsung seperti pendirian perusahaan. Dalam hal BLUD mendirikan atau membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah. Untuk hasil investasi merupakan pendapatan BLUD dan dapat digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA. Pelaporan dan pertanggungjawaban BLUD. BLUD harus membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat BLUD harus disertai dengan laporan kinerja yang berisi informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD. Laporan keuangan BLUD tersebut diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BLUD dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah BLUD SKPD. Nah, BLUD SKPD ini wajib setiap triwulan menyampaikan laporan operasional dan LRA kepada PPKD dalam jangka waktu maksimal 15 hari kerja setelah tanggal laporan berakhir. Untuk setiap semester atau setiap tahun, BLUD SKPD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 bulan setelah periode pelaporan berakhir. Lalu, yang kedua adalah BLUD unit kerja. Setiap triwulannya, BLUD unit kerja harus menyampaikan LO dan LRA kepada PPKD melalui SKPD dalam jangka waktu maksimal 15 hari kerja setelah tanggal laporan berakhir. Untuk setiap semesteran dan tahunan, BLUD unit kerja wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari LO, neraca, laporan arus kas, dan CALK, disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui kepala SKPD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah, paling lambat 2 bulan setelah periode pelaporan berakhir. Dalam setiap penyusunan laporan keuangan BLUD digunakan untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai BLUD. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.